beratnya pokoknya. Iyalah Pak, sembuh. Cuma itu aja, kalau suruh puasa kan tentu berat. Ya memang betul rahasianya itu Bismillah. Bismillah itu tangke ya, di situ ujung ya, di situ mata. Bismillah. Simpulnya di Fatihah. Tapi kita banyak jatuh dalam Fatihah ini, kafir, kita banyak orang Islam. Di waladolin. Gitu kalau di Qadariyah. Di waladdolinnya? Iya, di waladolin. Apa kata Allah? Orang Nasrani itu kasar Muhammad. Kenapa katakan kasar? Karena nabinya disebut Allah. Alangkah kelirunya lagi bagi orang yang beragama Islam tidak percaya pada Fatihah. Karena Fatihah itu ada dalilnya, ada hadisnya. Dan Al-Qur'annya sekarang kan Tuhan yang tidak punya asal dan usulnya, melainkan Tuhannya. Sehingga makmum menjawab amin kan. Jadi itu di Qadariyah. Pokoknya saya kalau sama orang itu kayak kucing sama tikus lah. Iya iyalah. Pak Rahmat berbicara isi, merekanya berbicara arti. Pak Rahmat berbicara makna. Bagaimana orang muda rapat lagu jegang, nyawa manusia itu ada 4. Mau nyawanya yang di apa? Itulah kalau dalam pedoman ini saya pikir-pikir ya. Saya jumpa di situ guru Sarawarawa. Berarti di nyawa 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kujadikan nyawa 4 perkara Muhammad. Kata Allah nih. Nyawanya 4 perkara, 1, 2, 3. Nah, 4 ini kalau kurang 1, mana ada kekuatan? Coba ini. Dipotong 1. 1 dipotong 1, 3 potong 1, bagaimana bisa berdiri? Nah, ke kanan. Baru wajib aku 4 perkara. Wajib badan itu 4 perkara, sidi, amanah, tabligh, patona ya, seperti guru kan? Itu kan wajib Muhammad Rasul itu. Sifat Rasul, sidi, amanah, tabligh, patona. Sidi benar, sidi amanah adalah jujur, tabligh menyampaikan, patona memperpandai. Soal itu urusan Allah lah ya kan. Kalau memang Allah pahamkan, mudah-mudahan murid juga akan ngoncek kan gitu. Baru wajib Allah terhadap kita 4 perkara, wal awalu, wal akhiru, wal azizu, wal basimu. Baru kata Allah, kujadikan kalimat Bismillahirrahmanirrahim 4 perkara pada tubuh engkau Muhammad. Gitu. Itu kalau di Qadariyah. Maksudnya jadikan 4 perkara pada tubuh kau Muhammad, jumlah 16 per tahun, itulah baru ikram. Jadi kalau sembahyang kan terjadi pada 17 perkara. Api, air, angin, tanah, zat dan sifat, wujud, ilmu, nur, suhud, wadi, madi, mani, manikam, aidiyat, wahadat, aidiyat, kan itu 17. Jadi kalau di Qadariyah memang ini, tapi kalau di Qadariyah Nasabandi nggak ada itu. Ya nggak ada. Jadi ada lah murid sudah tua juga, namanya Mbak Dasrul. Mbak Rahman, maaf sebelum maaf ya. Mbak Rahman saya undang di sini nggak apa-apa, nggak marah. Ya enggak lah Mbak, udah tua. Saya ini jadi muridnya Mbak Kusman itu udah lama, 15 tahun. Mbak Rahman baru. Apa kok tambah mengerti Mbak Rahman ya? Diajari apa aja sama murid itu? Nggak ada. Saya dapatnya cuma la ilaha illallah aja. La ilaha illallah. Mantap itu Mbak. Enggak, maksudnya kok tambah situ yang ini paham ya. Oh gini loh Mbak, saya sebelum kesini tertarik. Saya sudah pernah belajar tarekat Qadariyah, cuma saya nggak beat.
Jadi saya ambil BA saya ke TV lah gitu. Berarti kaji ini dia. Sebenarnya kalau saya pikir itu kajian anak-anak itu dulu. Karena kan gini ya, tadi kan baru Isya tadi ya. Dan tadi saya Maghrib ya. Iya. Maghrib 3 rakaat. Kenapa saya harus 3? Karena kehidupan saya dalam bahasa Arabnya kan hayat ya. Dalam sifat bahasa sifat 20 hayat Ya, itu hidup. hayat hidup. Ya. Hidup itu terjadi pada 3 soal. Aidiat, wahadat, aidiat. Bapak ngukir jasad, wujud nanan tubuh, lahirlah kita. Sebagian yang soleh dan soleh wajib lah sholat Maghrib 3 rakaat ya. Diawali dengan Bismillah, diakhiri dengan salam kanan, salam kiri ya. Salam kanan, alhamdulillah saya sudah melaksanakan sholat Maghrib 3 rakaat. Insya Allah akan masuk waktu Isya. Kalau masuk panjang waktu, baru 4 lagi ya. Iya, Isya. 4 ini nanti yang menjawab adalah saya ini tadi 4. Api, air, angin, tanah, darah, air ludah, tanah adalah daging saya, angin adalah nafas saya. Kesana lah larinya kejadian tadi. Jadi begitu juga salam kiri, salam kanan akhirnya akan masuk subuh. Subuh dulu. Kejadian 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 7 lapis surga, 7 lapis neraka. Yang dikejar-kejar kan apa surga ya. Kejadian pada zat Allah dan sifat Allah. Zat wajibul wujud segala makhluk dan sifatnya. Kesana lah kejadian tadi. Jadi zuhur, lari ke zuhur lagi. Zuhur ampir. Nama Allah daripada 4 perkara: wujud, ilmu, nur, syuhur, wujud itu ilmu, ngerti, nur, cahaya, syuhur, sempurna. Ini nama besar Allah, nama kecil Zat. Nah, lebih kecil lagi. Nah, itu dapat di Fatihah. Larinya ke sana dulu. Sana larinya dulu. Itu kalau di Qadariyah. Tapi memang saya setuju semua itu adalah di sini. Iya. Ada lain. Iya. Makanya saya kemarin sempat tabrakan. Saya tengok-tengok, saya suka kamu itu alif lam. Nggak ada lain, udah memang itu. Kalau dikaji semuanya, yang 4 perkara, pengertian artinya kenapa dibikin 4, semua dibikin 4, gitu kan? Allah bikin 4 rakaat, Allah bikin sahabat 4, kan? Malaikat yang bertugas 4, kan? Iya. Nah, kalau dikaji-kaji itu lah rahasia Allah, kan? Tapi orang yang menjawabnya sesuai pula dengan kajiannya. Banyak yang menjawab seperti itu. Nah, kalau di dalam nanti tarikat zamannya, tarikat apalagi lain lagi. Nah, jawabannya lain lagi, beda-beda sedikit kalau masalah kayak gitu tuh. Jadi itu semuanya adalah rahasia Allah. Sebelum dia ciptakan langit dan bumi, walaupun sudah ada di tiang aras itu sudah ada kalimah la ilaha illallah, sebelum dia pun nur sifatnya nur Allah sampai nur Muhammad, nah sampai ke kita itu rahasia zatnya. Kita sudah ditugaskan. Nah, itulah kesempurnaan Al-Quran, sudah diturunkan Rasulullah untuk menyempurnakan. Nah, jadi apa yang harus disempurnakan? Ya akhlak, kan? Udah tuh syariatnya, meninggalkan
amal ma'ruf nahi mungkarnya tadi, meninggalkan perkara yang dilarang dan mengerjakan perkara yang diperintahkan. Tugas kita itu aja. Apa yang dilarang agama, dilarang Rasulullah, yang diingatkan dari Allah ke Rasulullah, itu tugas kita di dunia. Yang harus berkasih sayang, kalau apanya maunya kan harus Allah mau gitu, berkasih sayang, saling memberi, kasih makan anak yatim, orang tua jompo, kalau ada ya belajar bersedekah, sholat 5 waktu, tahajud, duha, apa semua itu aja. Kalau sampai nanti mampu naik haji, itulah rukun iman, rukun Islamnya. Nah, rukun imannya ya harus bersyahadat. Nah, sudah. Baru kalau penghayatan ini jurus kita ini tapi ini saya ya pribadi ngeraba-ngeraba aja. Itu saya letak dudukkan kepada sifat 7. Berarti saya ini pribadi ya. Berarti saya harus bisa menjaga sifat 7 ini tadi. Sifat 7 itu apa aja tuh, Pak? Ayat, ilmu, kodrat, iradat, basir, samit, alam. Ya wajar lah kalau ucapnya kalam Allah kan gitu. Iya. Kalau itu kan sifatnya Allah, kan? Iya. Sifatnya ada 20 kan? Ada 20. Yang 7 pada kita yang jelas kan? Iya. Ya, ayat, ilmu, kodrat, iradat, basir, samit, basar, samit, alam. Ya, sebenarnya kan dia yang maha hidup, yang maha mengetahui, yang maha berkuasa, yang maha mendengar kan, yang maha melihat. Ya, itu ada pada kita semuanya, diberikannya memang. Makanya kalau dapat itu dibilang guru. Tapi tidak boleh. Saya kan hanya ngeraba loh guru, kan nggak ada soal itu. Iya. Tapi tidak boleh. Tidak boleh hanya sebatas diajari tapi bengong tapi nggak tahu, kan kita harus berpikir. Gitu. Tapi itu jatuhnya nanti ke kaji akal. Kalau udah ke kaji akal, sampailah kulit, rumah, daging, darah siapa yang punya, hati, jantung, empedu siapa yang punya, tulang, siku, otak siapa yang punya, urat ini siapa yang punya. Itu jatuhnya ke kaji akal. Nah, kalau udah ke kaji akal, itu menjadi perdebatan. Nanti sama terikat ini beda karena bercampur dengan kaji akal. Nah, sama ini beda karena terjadi dengan kaji akal. Makanya itulah yang tidak dibenarkan lagi. Cukup saja ikuti perintahnya, tinggalkan larangannya. Sudah. Jangan digali sifatnya, jangan digali mengkaji-kajinya sampai siapa dia, alif, lam, ha. Itu tidak boleh sampai ke sana. Nah, mereka banyak mengkaji ke sana, ke ma'rifatullah itu seperti itu. Apa itu mim, apa itu ha, itu mem, apa itu dal. Kenapa ada 4 perkara, Muhammad dikasih 4 huruf, kenapa Allah dikasih alif lamnya ini. Itu kaji akal jatuhnya. Karena si tinggi guru sama si tinggi guru berargumentasi kayak gini, jadi terjadilah percecokan karena ada kaji akal. Nah, karena apa? Akal ini orangnya sok mau pintar. Disinilah timbullah gangguan daripada setan. Karena manusia ini ingin tinggi, ingin lebih pintar, yang ini ingin lebih pintar. Dari situlah kekerasan timbullah keegoan. Nah, turun temurun ke murid tetap ego, tetap tinggi, tetap merasa benar. Karena dia merasa gurunya benar, ke murid-muridnya gitu juga. Dipertahankan ego tadi karena kaji akal. Nah, ini juga kaji akal. Jadi si cadik pandai sama si cadik pandai sama-sama si pesilat lidah. Nggak pernah putus itu kaji itu. Perang terus. Duduk pun Pak Rahmat dimanapun
tetap akan seperti kucing dan tikus. Nah itulah dia kalau bercampur dengan kaji akal, karena itu ketinggian ego. Saya nggak seperti itu. Istilahnya sedangkan saya kalau saya menyadari gitu, saya pernah dengar itu dakwah siapa sih yang bisa jawab? 40 itu orbitnya setelah Rasulullah wafat 400 tahun. Oh berarti motivasi alias pelajaran itu bukan gagasan daripada Rasul sama orang-orang jenius. Iya, orang-orang jenius itulah orang yang kaji akal. Kalau Rasulullah itu kajiannya tidak ada yang di situ. Itu Al-Quran. Itulah saya bilang tadi kaji akal jatuhnya, karena orang jenius itu mengkaji dengan nalar saja, dengan logikanya, dengan akal kepintarannya. Jadi akan terlebih-lebih, terkurang-kurang. Dia tidak mau ngikuti sunnah Rasul. Dia jalan pintas. Karena apa? Keegoannya itu. Dia karena situ profesor, di sini profesor. Tak mau kalah. Padahal resepnya kalau sholat mau terima dan bagus itu cuma 2. Satu ikhlas, yang kedua adalah itu tuntunan tidak aman. Sudah. Kan, iya, kenapa dikaji-kaji yang itu gitu loh. Tapi kalau saya kan tidak, itu tadi kan hanya berpikir kan itu. Iya. Ini ilmu yang orang dulu kan itu dia kajiannya. Yang benar ya, satu syaratnya harus ikhlas, jangan terpaksa. Ya. Yang kedua ya ikuti contoh udah. Kan Rasulullah pun udah membilang kalau sholat itu mencegah dari pekerjaan maksiat kan. Kan sudah ada dibilangkan, tegakkanlah sholat agar kamu terhindar daripada kemungkaran. Nah itu dia tadi sudah selesai, makanya orang disuruh sholat. Tapi kalau kita masih mengkaji-kaji lagi ke sana, itu bukan sunnah Rasulnya. Rasulullah tak ada menceritakan sampai ke sana. Nggak ada kan? Itu kaji siapa coba? Iya itu tadi yang nggak mau kalah. Rasulullah kan nggak ada cerita tentang. Karena saya kalau menghadapi sesuatu itu kan wajib saya renungkan itu. Kan nggak bisa. Coba misalnya saya lapar, dikasih berapa langsung habis, apa tidak sakit perut kan? Tapi itu kalau kita bahas ke mereka tidak terima. Tak terima itu. Dia aja bisa tahu kita ini asal dari mana.